Alhamdulillah kamu udah sehat. Jadi lebih cepat pulang dari rumah sakit. Sekarang kita udah ada di apartemen lagi. Kita bisa main lagi. Ya, ya, ganteng. Kenapa, Mas? Dok, sepertinya saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi di sini, Dok. Saya harus jemput Aisyah di tempat tinggalnya sekarang. Saya mau bawa Aisyah ke sini. Saya yakin dia nggak keberatan untuk tinggal bersama bayi ini. Iya. Saya rasa itu ide yang bagus, Pak Dimas. Pak, Iya, Mas Dimas. kamu di sini dulu ya sama Tante Natasha. Om pergi sebentar. Nanti balik lagi terus kita main. Oke? Ganteng. Oke, aku titip ya. Saya titip ya. Mana, Bi? Ini deh, mah kayaknya. Kamu yakin di sini tempatnya? Iya, kalau menurut alamatnya sih, iya. Jamilah bilangnya kayak begitu. Tapi kok sepi banget ya? Kita coba cek aja deh, mah. Permisi. Permisi. Ya, Bu. Permisi, Bu. Dokternya ada? Iya, kami mau periksa soalnya. Kalau dokter Natasha jarang-jarang kesini, Bu. Malah sekarang lagi di Jakarta. Kalau minta alamat dokter di Jakarta, bisa dokter Natasha yang di Jakarta. Oh, bisa. Boleh tolong ketikin ya sekalian, biar saya gampang nyarinya. Ini, Bu, alamatnya. Makasih ya. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu. Aisyah, gue yakin kok, cepat atau lambat, kita bakal ketemu sama Bianca dan juga Tante Siska. Dan situlah kita bakal tahu di mana anak lo. Lagian Bianca tuh nggak mungkin kemana-mana, Aisyah. Kan dia nggak mungkin ninggalin Karissa di rumah. Bianca tuh nggak mungkin pergi selamanya. Dia pasti suatu saat dia pulang ke rumah lagi. Lo nggak usah khawatir, ya. Iya, maksudnya benar. Tapi aku tetap aja kepikiran karena aku nggak berhasil nemuin mereka. Maafin aku ya, Aisyah. Ini semua salah aku. Aku nggak bisa jagain mereka. Mas Akbar, ini bukan salahnya Mas Akbar. Justru aku mau bilang terima kasih sama Mas. Karena tadi Mas sempat ikutin mereka. Makasih ya. Ya tapi nggak seharusnya aku tinggalin mereka. Seharusnya aku tuh ikutin mereka tuh ke mall. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kan kita cari lagi. Dan pasti ada jalan keluarnya kok. Loh, Bu, kok pintunya terbuka sih? Berarti Akbar sama Aisyah udah pulang, Pak. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya. Itu mobil siapa, Pak? Nggak tahu Bapak juga, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Iya. Bapak sama Ibu pemilik rumah ini. Iya, benar. Kami yang miliki rumah ini. Saya mau bertemu dengan Aisyah. Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya Dimas, suaminya. Bu, Maaf kalau saya mengganggu, tapi saya tahu Aisyah tinggal di sini. Jadi bisa saya ketemu sama Aisyah? Sebentar ya. Iya. Kami masuk dulu ke dalam. Ayo. Aisyah, pokoknya lo itu tenang. Nggak usah khawatir. Tuhan tuh sayang sama lo kok. Tuhan nggak akan membiarkan lo seperti ini terus. Pasti Tuhan cepat atau lambat mempertemukan lo dengan anak lo lagi. Iya Aisyah, aku yakin kamu pasti dapetin anak kamu lagi. Pokoknya lo harus sabar, lo harus kuat, dan lo nggak boleh lemah. Karena apa? Itu semua yang akan menghilangkan semangat lo untuk cari anak lo. Aisyah, di depan ada suami kamu. Apa, Bu? Ada Mas Dimas. Dimas, di sini. Apa yang akan kamu lakukan, Aisyah? Apa kamu akan lari seperti ketika aku menemui kamu dulu? Atau justru kamu akan menemui Dimas? Ternyata di hati Aisyah memang cuma ada Dimas. Bahkan begitu dengar namanya, sepertinya dia langsung lupa sama semua perbuatan buruk Dimas yang pernah Dimas lakukan ke Aisyah. Sepertinya Aisyah semangat banget mau ketemu sama suaminya. Dia kayaknya cinta banget sama suaminya itu. Mas Dimas. Aisyah. Aku datang ke sini untuk menjemput kamu. Untuk membawa kamu pulang.
Aku tahu kamu berusaha untuk melupakan aku. Lupain Mas Dimas. Tapi sekarang aku mau kita mulai dari awal lagi. Maksudnya aku nggak ngerti sih maksud Mas Dimas itu apa sih? Gak apa-apa, Aisyah. Aku ngerti. Udah terlalu banyak kesalahan aku sama kamu. Jadi mungkin wajar kamu mencoba cari pelarian. Pelarian? Mas Dimas, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa ikut pulang sama Mas. Aku bakal tinggal di sini. Tapi ini bukan rumah kamu, Aisyah. Enggak. Masalah. Ini rumah aku. Aku bahagia. Aku aman, aku nyaman. Aku bisa ketawa, aku bisa senyum tinggal di rumah ini. Banyak orang yang sayang dan peduli sama aku, Mas, di sini. Aisyah, kalau memang dulu kamu tinggal sama aku nggak bahagia dan gak nyaman, aku minta maaf. Buat apa Mas minta maaf? Tapi Mas tetap nuduh aku kayak gini. Aku nggak pernah nuduh kamu. Mas gak pernah nuduh aku, terus ini kata-kata Mas maksudnya apa? Sebentar, Aisyah, kamu salah paham. Enggak, aku gak salah paham sama Mas Dimas. Dengan Mas Dimas ngomong kayak gini, berarti aku tahu pandangan Mas Dimas ke aku gak pernah berubah. Mas tetap menganggap aku serendah itu. Iya kan? Mas tuh kenapa sih, Mas? Mas tuh suami aku. Tapi kenapa Mas gak pernah bisa percaya sama aku tanpa syarat? Kenapa? Bahkan Mas Setia. Mas Setia aja percaya. Aisyah, gimana aku bisa percaya sama kamu kalau banyak rahasia yang ditutupin dari aku? Kamu gak pernah terbuka sama aku. Dan Setia, kamu udah ketemu sama Setia sebelum ketemu sama aku. Mas, aku udah perlakuin Mas Setia dengan amat sangat buruk. Aku selalu marahin dia. Aku usir dia. Aku selalu nyakitin dia dengan kata-kata aku yang kasar. Tapi apa? Mas Setia gak pernah ngakimin aku. Dia selalu percaya sama aku. Dan asal kamu tahu, Mas,
Dia selalu ada di samping aku. Dia selalu ada tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun gak kayak kamu. Kamu tahu Aisyah, kemarin aku sedang berjuang untuk menyembuhkan penyakit aku. Aku menderita kanker. Aku berjuang sendirian. Gak ada kamu. Jadi sekarang ini bukan soal pertengkaran kita ya. Bukan soal sikap aku. Tapi soal kamu dan Setia. Enggak Mas, masalah paham gak kayak gitu maksudnya. Kata-kata kamu udah jelas, Aisyah. Kamu udah menjelaskan semuanya. Aku gak nyangka. Sekarang kamu udah berubah. Aku gak pernah berubah, Mas. Gak pernah. Sedangkan aku merasa bodoh. Karena aku menganggap banyak sekali kesalahan aku sama kamu. Tapi ternyata bukan semuanya salah aku. Pasti Mas ngerasa sama sekali bersalah. Ternyata Mas Dimas gak pernah berubah ya. Selalu merasa Mas Dimas yang paling benar. Orang lain salah, cuman Mas yang paling benar. Salah aku di mana? Apa aku salah menikahi kamu? Apa aku salah berusaha untuk mencintai kamu? Dan apa aku salah datang ke sini untuk menjemput kamu? Tapi sikap kamu malah seperti ini.